Om Swastiastu. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen untuk merayakan Rahina Tumpak di Bali, termasuk juga Rahina Tumpak Wayang yang dirayakan setiap 210 hari atau 6 bulan sekali, atau tepatnya pada Sanicaro Kliwon Wuku Wayang. Nah, bagaimana memaknai Tumpak Wayang di era kekinian? Kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Dr. Imade Adi Surya Pratnya SAG Filha, beliau seorang akademisi dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Om Swastiastu. Pak Adi, sehat selalu Pak Adi. Sehat selalu, Meh. Terima kasih juga sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang pastinya juga hari ini kita sudah mengundang juga Bapak Dr. IKD Suartaya SSK MSI, seorang praktisi, pengamat seni, kemudian budayawan juga. Om Swastiastu Pak Kade. Om Swastiastu. Sehat selalu Pak Kade. Selalu sehat. Selalu sehat. Nih beberapa kali saya sudah bertemu dengan beliau nih. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai makna Tumpak Wayang di era kekinian. Dan yang paling ujung ada Gede Arum Gunawan SAG MAG, seorang agamawan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Arum. Swastiastu. Sehat selalu ya. Sehat. Nah, ini di awal saya sempat mengatakan bahwa ini pemerintah Provinsi Bali ini memiliki komitmen untuk merayakan Rahina Tumpak, semua tumpak yang ada di Bali, termasuk juga Tumpak Wayang yang akan kita rayakan beberapa hari lagi nih kita sendiri. Saya ke Pak Arum dulu deh, Pak Arum. Bagaimana Pak Arum melihat apa yang sudah dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali ini sendiri dengan instruksi Gubernur Bali tentang Tumpak Wayang ini sendiri? Kita mengetahui Bali kaya dengan kearifan lokal, tradisi, kemudian kearifan lokal sosial dan juga kearifan lokal tradisi yang kita miliki ini sendiri. Sudahkah ada Bapak melihat dampaknya di masyarakat dengan hal tersebut? Inggih, terkait dengan pelaksanaan Tumpak ini merupakan sebuah upaya kita sebenarnya untuk menyucikan diri dan alam semesta sehingga terwujud yang namanya kebahagiaan skala niskala. Jadi untuk melaksanakan program Nangun Satkerti Loke Bali dengan menjadikan ajaran Satkerti sebagai pelaksanaan dasar pelaksanaan pembangunan di Bali ini, Tumpak ini adalah upaya niskala dan skala. Yang terjadi kita di Bali ini, Tumpak ini secara niskala sudah berjalan dengan baik. Masyarakat sudah melakukan perayaan Hari Suci Tumpak ini dengan baik. Tetapi pelaksanaan skalanya ini masih terabaikan. Dengan adanya visi pembangunan Nangun Satkerti Loke Bali ini, diharapkan pelaksanaan Hari Suci Tumpak ini sebagai implementasi ajaran Satkerti dapat dilaksanakan secara skala dan niskala. Nah, ini sudah mulai muncul dampaknya secara jangka pendek. Kita lihat bahwa adanya kesadaran masyarakat bahwa melaksanakan yadnya ini sebagai pelaksanaan niskala dibarengi dengan upaya skala, baik itu pelestarian lingkungan, penggunaan barang produk-produk lokal, termasuk juga di Tumpak Wayang ini adalah pembangunan sumber daya manusia, mewujudkan Atma Kerti dan Jana Kerti. Maka lembaga pendidikan yang memiliki pendidikan khusus pedalangan seperti di ISI, SMKI, mereka tidak saja melatih calon-calon dalang kita ini dengan ilmunya, keterampilannya, tapi juga dibarengi juga dengan spiritualnya. Nah, ini bentuk nyata kesadaran lembaga pendidikan kita untuk mendukung pelaksanaan Tumpak ini agar skala dan niskalanya jalan berimbang sudah terbukti nyata. Dan masyarakat pun kini semakin bijak memaknai dan melaksanakan yadnya itu. Tidak hanya berhenti di niskalanya tapi juga skalanya. Nah, inilah peranan pemerintah untuk bisa selalu menuntun masyarakat agar dia itu seimbang antara skala dan niskalanya. Dari sudut kami di pemerintah di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali terus berupaya untuk mendorong, memaksimalkan pelaksanaan Hari Suci ini
niskalenya sudah kita bergandengan dengan pihak desa adat, parisade, dan skalanya kita di pemerintah juga melakukan itu bekerja sama dengan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan seni. Demikian. Jadi bisa dikatakan upaya-upaya terus dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali, bisa dikatakan untuk bagaimana pentingnya memaknai Hari Suci Tumpak Wayang ini sendiri, Pak Arum? Betul, betul. Dan kami pun juga bekerja sama dengan media. Yeah. Karena media ini menjadi sekarang peranannya sangat penting sekali, sangat dekat sekali dengan masyarakat. Bila media ini kita tidak dekati sebagai media sosialisasi, ini bisa jadi pemahaman masyarakat juga menjadi keliru. Maka pemerintah Provinsi Bali sangat berkepentingan untuk bekerja sama, menjalin relasi dengan media. Seperti dialog hari ini adalah media pencerdasan umat, sekaligus pelestarian kebudayaan kita. Jadi bisa dikatakan ini sudah tepatkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan di tengah terpaan budaya asing yang menerpa budaya kita? Ya, ini salah satu cara. Lebih baik berbuat daripada tidak berbuat sama sekali. Jadi ini pemerintah Provinsi Bali bersama dengan stakeholder kita berusaha membangun relasi, membangun kerjasama antar pihak dan mudah-mudahan memberikan dampak yang terbaik. Ya, saya ke Pak Kadek Suartaya selaku praktisi, pengamat seni, kemudian budayawan yang kita kenal sekali. Kita mengetahui masyarakat mengenal tumpak wayang hanya buat mereka yang memiliki wayang seperti itu. Nah, apa yang harus diketahui oleh masyarakat ketika merayakan Hari Suci Tumpak Wayang niki sendiri, Pak Kadek melihat? Pak Karang, berkaitan dengan eksistensi wayang, khususnya di Bali, tentu tidak sesempit dalam arti yang memiliki saja. Yeah. Masyarakat Bali memaknai tumpak wayang itu sebagai satu peristiwa yang memiliki nilai kultural dalam bidang kesenian. Dalam kenyataannya, ketika odalan tumpak wayang itu, selain yang memang berprofesi memiliki wayang itu sendiri, juga benda-benda lain, kesenian lainnya juga ikut dilibatkan dalam hal ini. Artinya masyarakat di seluruh Bali pun, terutama yang beragama Hindu, juga memaknai tumpak wayang itu sebagai hari suci penting yang ada kaitannya dengan kesenian, tidak hanya wayang saja. Oleh karena itulah apa yang dilakukan sekarang oleh pemerintah Bali dengan dorongan programnya Satkerti itu bagus itu. Menyadarkan masyarakat, membuat masyarakat tahu bahwa wayang itu sebagai satu peristiwa keagamaan itu perlu diberdayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanapun wayang sebagai sebuah bentuk kesenian itu tidak hanya terbatas pada kesenian saja. Tadi Pak Arum sudah mengatakan secara niskala, tadi dikatakan itu masyarakat Bali itu sudah merayakan bahwa wayang itu sebagai bagian dari nilai kebudayaan yang penting untuk dilestarikan. Dan sudah dilakukan, diimplementasikan sehari-hari. Barangkali tanpa perlu ada Satkerti pun tumpak wayang sebagai sebuah odalan tetap dilaksanakan seperti itu. Tetapi persoalannya adalah berkaitan dengan eksistensi wayang ini bagaimanapun telah terjadi pergeseran nilai-nilai, perubahan budaya. Jadi keberadaan wayang di Bali dan di Indonesia pada umumnya perlu didorong lagi karena sudah mengalami ketergerusan di tengah-tengah masyarakat. Ya contohnya masyarakat pada umumnya tidak lagi berorientasi dengan penyelenggaraan ritual pada hari ritus-ritus tertentu. Otonan, nganten, perkawinan, ngaben. Di masa lalu kalau kita berbicara mengenai pergeseran itu sangat karismatik sekali. Bagian integral dari kehidupan masyarakat bila menyaksikan atau mempertunjukkan wayang kulit. Ya. Baik, nah ini yang menjadi pertanyaan kita juga Pak Kadek. Sebenarnya ketika kita merayakan Hari Suci Tumpak Wayang niki sendiri, setiap piodalan tumpak wayang ini sebenarnya siapa yang kita puja sebenarnya? Nah tadi barangkali Pak Arum yang tahu banyak hal ini ya. Yeah. Tetapi kalau
wayang yang kita maksudkan dalam ini secara mitologis, ketika diselenggarakan wayang Sapuh Leger misalnya ya, itu berkaitan dengan tetap ada berkaitan dengan pemujaan terhadap Ida Sang Hyang Widi Wasa. Bagaimana tidak? Karena di dalam mitologi itu yang turun menjadi dalang ya, yang mementaskan wayang itu adalah boleh dikatakan utusan dewa, yaitu Dewa Iswara menjadi dalang ketika untuk menyelamatkan Rare Kumara dari cengkeraman, dari pelariannya yang terus ingin disembelih oleh Betara Kala. Nah, oleh karena itu secara simbolis sebenarnya juga merayakan atau ingin menyelamatkan kehidupan di dunia ini melalui pementasan wayang dengan tetap memuja kebesaran Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tetap orientasinya mengacu kepada satu titik, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam bentuk manifestasinya, dalam bentuk pementasan wayang itu adanya turunnya dewa ke dunia, ke Marcapada itu untuk menyelamatkan dunia sebenarnya, untuk merahayukan, mendamaikan dunia dalam simbol bentuk adanya figur-figur simbol Betara Kala, ada Dewa Iswara dalam pementasan wayang itu. Ya, Pak Arum, berarti ada yang perlu digarisbawahi dan juga diketahui oleh masyarakat luas bahwa ketika kita merayakan Hari Suci Tumpak Wayang ini sendiri, kita memuja sebenarnya poinnya adalah memuja Ida Sang Hyang Widi Wasa. Seperti itu, Pak Arum? Inggih. Jika kita melihat sumber rujukan pelaksanaan Tumpak Wayang ini pada Lontar Sundarigama, maka Tumpak Wayang ini maka puja walining Sang Hyang Iswara. Jadi dewa yang dipuja secara khusus di sini saat Tumpak Wayang berdasarkan Lontar Sundarigama adalah Sang Hyang Iswara. Sang Hyang Iswara tidak lain adalah Siwa itu sendiri, dewa Siwa itu sendiri. Ida Sang Hyang Widi Wasa itu sendiri sebagai rajanya alam semesta. Iswara itu bermakna raja, juga bermakna sebagai keindahan. Maka benar apa yang dikatakan Pak Kadek Suartaya tadi, Tumpak Wayang ini tidak hanya dirayakan oleh para dalang saja, tapi seniman yang lain yang memiliki gamelan, yang memiliki gelungan, bahkan tapaan-tapaan itu juga banyak yang diupacarai saat Tumpak Wayang ini. Disinilah menghidupkan taksu gitu. Maka dalam teks Sundarigama disebutkan kemarinnya hari Jumatnya itu disebut dengan kala paksa, yaitu kegelapan. Nah, wayang ini turun, tumpak ini muncul penyadaran yang berdampak pada penyucian. Maka saat ini, saat tumpak wayang ini banyak dilakukan upacara penyucian, pengelukatan. Ya, karena memang tujuan daripada tumpak wayang ini secara agama dan dikaitkan dengan Satkerti tadi adalah Atma Kerti. Memuliakan Sang Hyang Atma sehingga menjadikan hidupnya nanti bermanfaat bagi semuanya. Baik, baik. Kita akan lanjutkan lagi, kita jeda sesaat lagi, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini dengan topik kita masih memaknai tumpak wayang di era kekinian. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana memaknai Hari Tumpak Wayang di era kekinian. Masih kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya ke Pak Adi dulu, Pak Adi. Nah, kita mengetahui ini di tengah-tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian teknologi dan seni, makna dari setiap kearifan lokal yang kita miliki ini bisa dikatakan seperti yang disampaikan oleh Pak Kadek dan juga Pak Arum ini kurang dipahami oleh masyarakat dalam era kekinian, khususnya generasi milenial kita ini. Apa penyebabnya? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih sekarang kepada teman-teman, kawan-kawan yang ada di studio dan juga di rumah. Jadi bagaimanapun perubahan yang terjadi itu memang perubahan yang paling kekal kan. Tidak ada yang bisa melawan sebuah perubahan itu sendiri. Makanya dalam era tumpak wayang sekarang ini kan identik kepada kala ya. Kala itu sendiri adalah perubahan. Jadi bagaimana Bathara Kala disimbolkan sebagai waktu. Waktulah yang akan terus berubah ini. Begitu waktu yang sudah berubah ini tentu perilaku sifat kita pun akan banyak berubah. Baik itu karena lingkungan atau karena sesuatu akhirnya berubah juga. Nah, untuk biar kembali dia kepada
eksistensinya dia sebagai seorang manusia yang bagus, maka diingatkanlah melalui perayaan tumpak wayang itu sendiri. Maka penyebab-penyebab daripada perubahan daripada pemaknaan dari tumpak wayang ini sendiri ya tidak lepas daripada perubahan pola berpikir masyarakat. Karena apa? Kemajuan teknologi juga dan kemudian ada juga perubahan-perubahan pengetahuan-pengetahuan baru dan budaya-budaya asing yang juga masuk. Tetapi secara esensi makna tumpak wayang itu adalah sendiri sebagai bentuk pemaknaan pada kita untuk melakukan pembersihan terhadap diri kita dan mengingatkan diri kita ini bahwa ada pewatak pewayangan yang ada dalam diri kita itu sendiri. Nah inilah sebagai sebuah bentuk saya kira bentuk ngerem ya. Ini sebagai bentuk perenungan dan juga introspeksi diri kita. Sehingga dalam menghadapi perubahan ini kita ikut berubah tetapi tidak ikut arus dalam perubahan yang membuat kita semakin cemas, khawatir maupun memiliki emosi-emosi yang tidak bagus gitu. Boleh mengikuti perubahan tetapi tetap pada pakem-pakem budaya-budaya kita yang ada di luhung ini. Gitu. Sehingga berubah ikut tetapi pikiran, perasaan dan kemudian tetap tenang dan bahagia. Gitu. Yeah. Karena bagaimanapun juga kita di Bali itu adalah diajarkan untuk tetap bahagia, tenang, damai dalam situasi dan kondisi apapun. Maka setiap perayaan, upacara apapun kita harus happy-happy saja. Gitu. Jadi disambut dengan happy, gembira, seperti gembira. Itu. Bahkan ngaben pun sekarang pasti bergembira juga sambil jeng. Karena agama kita memang diajarkan untuk bergembira gitu. Sehingga sekarang ini kan data kita baca, perubahan zaman sekarang banyak orang mengalami schizophrenia, sakit kejiwaan dan sebagainya. Tetapi di Bali kita bisa lepaskan itu melalui perayaan-perayaan ataupun hari suci ataupun ada pelaksanaan rakyatnya kan begitu. Sehingga kita ini orang Bali adalah orang yang dilahirkan untuk selalu bahagia saja. Baik. Ini adakah salah satunya adalah pergeseran nilai-nilai spiritualisme tradisional ke spiritualisme modern seperti itu? Ya justru dengan adanya spiritual modern ini kita lebih memudahkan cara kita untuk berpikir tentang bagaimana memaknai wayang ini. Karena kalau dulu mungkin pakemnya agak arus begini, mungkin Pak Kadek mungkin nanti bisa menyampaikan. Jadi orang nonton wayang itu mungkin agak menjenuhkan ya untuk di zaman sekarang ini. Kalau dulu mungkin ya, gitu. Karena saya percaya dan yakin begini, setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya gitu. Nah sekarang perubahan zaman sudah mulai, jadi orang kalau menggunakan pakem seperti dulu mungkin wayangnya itu mungkin di Bali Banjar hanya ada mungkin kakek nenek aja. Tapi bagaimana biar mendekatkan itu dengan teknologi inilah yang kita akan lakukan. Sehingga saya lihat sekarang di YouTube itu sudah banyak sekali ya. Bahkan animasi-animasi wayang pun sudah mulai. Akhirnya pendekatannya luar biasa. Dan bicara spiritual modern sekarang itu jauh lebih gampang kita memaknai spiritual modern. Seperti misalnya kita melakukan yoga, meditasi dan sebagainya itu kan salah satu bentuk spiritual modern ya. Kalau dulu kan mungkin kita agak susah memaknai bagaimana spiritual itu, apakah harus ke kuburan terus, ke setro terus. Ternyata sekarang dengan ada spiritual modern ini, ternyata cukup di rumah saja boleh, meditasi dan sebagainya, itu kan salah satu bentuk spiritual modern itu sendiri. Baik. Pak Kadek, bisa dikatakan ini pergeseran tidak bisa kita pungkiri. Mau tidak mau kita akan mengikuti zaman, bisa dikatakan demikian. Apa dampaknya ke depan jika terjadi pembiaran terus-menerus Niki sendiri, Pak Kadek melihatnya? Sebenarnya pembiaran itu jangan sampai berlarut. Pemerintah dalam arti ini sudah mengaktualisasikan lewat programnya, seperti tadi. Akan tetapi kita tidak bisa menghindari berpaling dari realitas kehidupan. Tidak bisa itu. Tadi sudah dicontohkan bagaimana pakem wayang itu perlu juga melakukan semacam inovasi, pembaharuan, untuk bisa berinteraksi dengan perubahan manusianya. Karena manusia kan sudah berubah, tidak seperti di masa lalu. Kalau di masa lalu kebetulan saya keluarga Dalang semua itu, pementasan wayang bisa satu bulan itu tidak pernah free. Jadi setiap hari ada pementasan di bawah tahun 80-an ke sana sampai 70-60 itu. Hampir setiap hari, tetapi perkembangannya berbeda. Oleh karena itulah perlu digugah adanya semacam pembaharuan tanpa merugikan, tanpa menggerus aspek-aspek estetik, aspek-aspek artistik dari keaslian dari bentuk wayang. Di Sukawati contohnya misalnya, salah satu lumbung wayang di Bali itu sampai sekarang pun tetap mempertahankan pakem, tetap mempertahankan aspek keindahan, tetapi ada tidak dirasakan atau memang sengaja dibuat melakukan semacam
pembaharuan untuk menyesuaikan dengan penonton zaman sekarang. Dan kita di Bali sebenarnya sudah berhasil dengan hal ini. Adanya kesadaran menggugah, beradaptasi dengan transformasi budaya itu, misalnya mengambil contoh misalnya Cengblong misalnya pernah melakukan dan sudah dilakukan dengan pembaharuan beberapa aspeknya, misalnya lighting, misalnya iringan gamelan. Kalau gamelan dulu misalnya iringan wayang itu hanya dengan 4 atau 2 gender wayang saja, dia memakai barungan gamelan baru, Semar Pegulingan atau Semar Dana dan sebagainya itu. Kemudian lightingnya, bahkan clearnya pun, layarnya pun dilakukan juga diperlebar lagi. Wayangnya pun dibuat kreasi-kreasi yang katakanlah yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan yang terpenting dalam perkembangan wayang itu adalah dalang-dalang itu, seniman-seniman wayang itu harus dengan sensitif melakukan semacam kontekstualisasi dengan kehidupan, begitulah. Kadang-kadang kalau kita tetap kaku dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terdahulu tanpa ada kesensitifan, kepekaan kita untuk beradaptasi dengan situasi sekarang, niscaya wayang itu akan terus tertinggal dan tergerus oleh perkembangan zaman. Baik. Saya ke Pak Arum. Pak Arum, banyak yang mengatakan ini bukan hanya saya saja sih, beda rasanya dengan tumpak-tumpak yang lainnya. Kalau tumpak wayang ini, waduh ini sakral banget nih sepertinya ya. Banyak yang mengatakan ini tumpak wayang ini hari yang keramat sekali. Apalagi tadi sempat dikatakan identik dengan pengelukatan, penyucian. Nah, bagi yang masyarakat yang memiliki kelahiran di Wuku Wayang Niki sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini mitos itu seperti apa yang beredar di masyarakat? Kenapa tumpak wayang itu begitu keramatnya bagi masyarakat? Baik, kalau kita melihat dari tinjauan sastranya, dalam pedewasan itu tumpak wayang itu adalah tumpak yang terakhir dari seluruh peredaran tumpak, siklus tumpak nih. Kemudian yang kedua, di sana ada Kliwon, kemudian di sana ada Kajeng. Banyak wewaran-wewaran itu berakhir di tumpak wayang ini. Sehingga dia dikatakan sebagai puncaknya daripada semua perhitungan pedewasan itu ada di sana. Nah, karena banyaknya perhitungan hari baik itu berkumpul di tumpak wayang itu, itulah yang menyebabkan tumpak wayang ini memiliki kekuatan khusus dari secara ilmu wariga atau ilmu pedewasan itu, ilmu mencari hari baik. Inilah pengaruh bintang, planet-planet dan juga perhitungan hari di tumpak wayang ini memberikan dampak yang luar biasa, memiliki energi spiritual yang luar biasa. Maka orang yang lahir pada wuku ini diyakini memiliki kekuatan khusus. Sehingga kalau dirinya tidak benar membawa kekuatan itu, tidak diiringi dengan penyucian diri, termasuk juga menempa karakternya yang baik, maka akan membawa dampak negatif bagi kehidupannya. Nah, muncullah mitologi daripada Sang Kala ini yang mendapatkan perwatan dari Sang Dalang Samirana yang mendapatkan anugerah dari Sang Hyang Iswara Betara Guru yang kemudian menyupat dan menyucikan seperti itu. Nah, jadi dialog mitologis yang ada ini sebagai penguat keyakinan saja bahwasannya bukan sekadar wayangnya saja yang menjadi jalan untuk melukat. Tetapi sebenarnya ajaran yang terkandung dari wayang itulah yang sebenarnya menjadi penyucian utama bagi hidup manusia itu. Wayang atau bayangan itu kan bayang-bayang, itu adalah gambaran-gambaran hidup. Itu adalah ajaran-ajaran kehidupan, ajaran-ajaran agama yang diproyeksikan, yang diwujudkan melalui karakter-karakter wayang itu. Orang-orang umat manusia diingatkan tentang ajaran itu melalui pertunjukan wayang itu. Maka dari itu sebenarnya yang menyucikan manusia itu tidak hanya ritual pengelukatan wayang itu, tetapi ajaran yang terkandung dari pertunjukan itu.
Karena Bhagavad Gita menyebutkan penyucian yang paling utama adalah berasal dari pengetahuan. Nah, dengan menonton wayang, mendalami ajaran-ajaran wayang, menginternalisasikan nilai-nilai luhur pada wayang itu, kita sebenarnya sudah melakukan pengelukatan. Jadi seperti itu. Ya, baik. Kita kembali rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana kita memaknai tumpak wayang atau Hari Suci Tumpak Wayang di era kekinian. Kita masih bahas bersama narasumber saya ke Pak Kadek lagi nih. Pak Kadek, kalau kita berbicara tentang tumpak wayang, kemudian masyarakat yang memiliki kelahiran di wuku wayang ini selalu identik dengan harus diruat, harus dilukat. Apakah ini tidak boleh nih dengan apa ya, yang spesial seperti itu ya, dengan wayang sapu leger seperti itu. Ini yang saya tahu di masyarakat nih. Apakah di luar tumpak wayang atau wuku wayang itu sendiri masyarakat tidak boleh disapu dengan diruat dengan sapu leger ini sendiri, Pak Kadek melihatnya? Secara tradisional kan itu sebuah tradisi yang kita lestarikan. Yeah. Ya, kita lestarikan dasarnya kan sudah ada. Ada Purana yang mengatakan seperti itu dan ada mitologi yang kita warisi, yang kita percaya juga seperti itu. Dan ini sejak dulu memang dilakukan seperti itu. Jadi ketika siapapun yang lahir pada wuku wayang dan kalau lebih spesifik lagi pada hari Sabtu Kliwon wayang itu harus mengalami perubahan perwatan seperti itu. Itu sudah kita warisi dan itu dipercaya oleh masyarakat. Yeah. Di masa kini ketika masalah ekonomi menjadi benturan, ya kan orang tidak mampu ngupah wayang sapu leger dengan biaya sekian, adanya masal, kan ada wayang sapu leger masal. Itu dalam pikir secara psikologi masyarakat itulah yang dipercaya dan mereka percaya bahwa dengan melakukan upacara ritual seperti itu akan dapat memberikan dampak yang positif kepada orang atau anak yang lahir pada waktu itu. Tentu seperti yang Pak Karang katakan, tentu tidak terbatas pada itu saja. Di luar itu silahkan, baik itu yang bersifat ritual ataupun yang bersifat non ritual. Perwatan diri dalam arti mengasah ilmu pengetahuan itu kan meruat diri juga. Orang yang katakanlah yang dikungkung oleh pengetahuan yang kurang, kebodohan sebagai dengan tekun belajar, dengan giat, dengan gigih dan sebagainya, itu kan juga bagian dari meruat diri untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, gitu. Misalnya katakan turunnya dia itu dulunya adalah orang yang katakanlah dalam hati formal tidak berpendidikan. Katakanlah begitu. Tetapi dengan adanya kesadaran seperti itu untuk meningkatkan diri itu timbul rasa saya ingin jadi belajar lebih baik. Kalau dulu tamat SD saja, kalau di zaman sekarang kan udah standarnya S1 umumnya di Bali gitu ya. Jadi secara umum orang sudah ke S1 atau kalau bisa lebih lanjut dari itu. Jadi tidak mutlak. Kalau secara psikologi religius ya oke, silakan. Yang percaya bagus. Malahan ini justru berdampak kepada membantu eksistensi wayang. Ya, dengan diadakan katakanlah serentak wayang sapu leger di mana-mana itu, dalang itu terpacu untuk belajar, bukan hanya belajar teknis wayangnya saja. Ya, Pak Kadek, ini apa yang banyak yang belum begitu paham tentang kenapa sih dinamakan sapu leger? Nah, itu sudah ada arti. Ini kan bukan Bali saja, di Jawa juga ada ya. Di Jawa sama, tapi karena pergeseran barangkali karena ada lain kepercayaan begitu, istilah-istilah itu mungkin lebih eksis di Bali. Sapu leger, sapu itu kan membersihkan, leger itu kan leget kalau di Jawa, kalau di Bali leged, ya leged itu cemar, noda. Nah, oleh karena itu secara secara praktis bisa diartikan membersihkan diri gitu ya, secara lahir batin ya, dengan diadakan wayang sapu leger. Gitu. Baik. Saya ke Pak Adi. Pak Adi, bisa dikatakan ini
tumpak wayang kaitannya dengan pembersihan, pengelukatan seperti itu, memuliakan alam semesta, jagat raya. Pemerintah Provinsi Bali pun dengan visi Nangun Satketi Loko Bali, Bali Era Baru mengeluarkan atau menerbitkan berbagai produk regulasi niki sendiri. Ini ada korelasinya, hubungannya antara tumpak wayang dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Sebutkanlah beberapa regulasinya atau kebijakannya dengan peraturan gubernur seperti pembatasan timbunan sampah plastik yang ada hubungannya dengan alam, kemudian sistem pertanian organik, kemudian Bali energi bersih dan yang lainnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan setiap konteks itu kan pasti akan berpengaruh pada efek yang lain kan gitu. Jadi satu konteks akan berpengaruh pada konteks yang lain. Nah terkait pada pengeruatan daripada tumpak wayang itu sendiri dikaitkan dengan bagaimana perubahan lingkungan dan sebagainya itu sangat masuk sekali ya. Karena begini, ketika kita mengalami penyadaran terhadap diri sendiri dulu, makanya bagaimana kita ingin merubah dunia dulu kan, maka kata orang adalah janganlah mengubah dunia dulu, maka yang pertama dilakukanlah mengubahlah diri Anda sendiri dulu. Salah satu metode leluhur kita untuk cara mengubah diri itu adalah dengan melakukan yang disebut dengan pengeruatan. Salah satu pengeruatan pengelukatan pada waktu wuku wayang itu sendiri. Nah pengeruatan itu bukan hanya sebagai simbolik saja, tetapi itu memang betul-betul dilakukan secara sakral kan gitu. Dan dilakukan oleh orang yang bukan sembarangan melakukan pengelukatan. Maka ada istilah konsep biso dan kelawan dadi gitu. Jadi dalang yang betul-betul yang bisa meruat orang itu adalah dalang yang sudah melakukan proses penyucian diri. Bukan orang yang bisa memainkan wayang gitu. Kalau orang yang bisa memainkan wayang, siapa orang pun bisa memainkan wayang. Tetapi dadi apa tidak, dia melakukan pengeluaran itu sendiri. Kalau dia belum melakukan proses pembersihan dirinya kan gitu. Maka terlebih dahulu cek dulu dalangnya ini sudah melakukan pembersihan diri belum. Sudah ujuk-ujuk membuat misalnya hari ini sapu leger gitu oleh dalang yang pintar sekali memainkan wayang gitu. Tanya lu sudah melakukan pembersihan diri belum? Kalau belum jangan bermain-main tentang proses sakralisasi. Ini kan simbolik Pak, ketis, akhirnya dia sudah bersih. Nah, jadi tidak sembarangan. Iya, tidak sembarangan dalang orang. Bisa dikatakan. Tidak bisa. Baik. Semua orang bisa jadi dalang dan semua orang bisa kuliah di sekolah pedalangan. Tetapi tidak semua orang bisa meruat prosesi dalam wuku wayang itu sendiri. Dia harus melakukan pembersihan diri. Logikanya begini Bli Karang. Bagaimana orang bisa membersihkan orang lain kalau diri saya masih kotor? Bagaimana seorang dalang yang belum melakukan pembersihan secara sakralisasi bisa membersihkan orang yang dianggap sebagai cemar dan sebagainya. Seperti kata Pak Kadet tadi, letah gitu ya. Maka dia harus melakukan pembersihan diri dengan apa? Upacara pewintenan dan sebagainya itu. Nah ini prosesi wuku wayang itu sendiri adalah bukan prosesi bermain-main gitu. Itu adalah proses yang sangat sakral sekali. Sehingga betul-betul pada waktu itu Sanga Mangku Dalang ngeregep dengan dasarnya apa? Yaitu Darmaning Pewayangan. Itu ada pakemnya itu sendiri. Saya kira Jorwarum dan juga Pak Kadek sepakat. Karena saya kira kita bertiga ini sama-sama dalang gitu ya. Sama-sama mengerti lah itu. Jadi kita menggunakan pakem itu sendiri. Kemarin saya sudah mulai melakukan prosesi pengeruatan kemarin di Peguyangan gitu. Ya karena sekaligus dia otonan ya, jadi otonan sekaligus juga nunas itu wayang, jadi kita lakukan prosesi itu juga. Jadi kita seorang dalang itu harus melakukan pembersihan dulu, kemudian melakukan tapa, brata, yoga dan samadinya. Gitu. Nah setelah itu barulah kita berlahan-lahan bisa dari orang yang sudah melakukan perawatan ini, Bli Karang akan menciptakan pembersihan secara niskala. Itu radiusnya bisa besar gitu ya. Jadi orang yang bersih itu, orang yang memiliki vibrasinya bersih itu ya, jarak 1 kilo itu sudah beda gitu. Kedengarannya. Jadi kalau orang yang sudah bersih itu jarak 1 kilo itu beda auranya gitu. Yeah. Asal ada warung sepi, datang kita rame tiba-tiba itu. Salah satu seperti itu. Nah itu kan berpengaruh kepada apa kebijakan-kebijakan gubernur ya. Tentu kebijakan gubernur ini juga vibrasinya mungkin dari orang-orang yang sudah melakukan pembersihan diri, mendampingi Pak Gubernur, akhirnya muncullah kebijakan-kebijakan seperti sekarang ini kan gitu. Nah kebijakan sekarang ini saya kira tidak hanya pada regulasi saja, tetapi perlu juga dilaksanakan apa festival-festival atau dilaksanakanlah parade-parade pada saat wuku wayang ini. Jadi kalau regulasi saja saya kira tanpa regulasi itu pun masyarakat sudah tahu bahwa ini wuku wayang. Gitu. Dengan regulasi plus ada gerakan nyata dari pemerintah misalnya melaksanakan festival wayang
selama seminggu non-stop begitu misalnya. Jadi bagaimana wayang di Karangasem, bagaimana saya kira beda-beda. Kalau di Singaraja kan wayangnya tidak menjambul gitu misalnya. Jadi itu, jadi tunjukkan dah pada saat festival wayang itu. Ini tuh wayang Singaraja kok tidak menjambul gitu. Oh ini kok ada menjambulnya. Gitu. Sehingga orang tahu ya. Apakah itu ada kemudian stand-stand untuk menjual wayang dan sebagainya. Sehingga ekonomi juga berjalan Pak Kadek ya. Jadi orang pengrajin itu juga di workshopkan mereka itu. Nah itu salah satu juga tidak hanya regulasi tetapi nyatanya juga ada. Baik. Intinya adalah tidak sembarang orang boleh melakukan pengeruatan seperti itu. Mereka harus melakukan pembersihan diri terlebih dahulu. Pak Arum, saya ke Pak Arum dulu. Ada beberapa ritual juga tradisi. Kalau tadi banyak yang mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki kelahiran wuku wayang harus dilakukan dengan pengeruatan wayang, bayu hoton, sapu leger seperti itu. Tapi ada satu daerah yang juga menjadi perhatian kita khususnya di daerah Tabanan Niki sendiri untuk mendapatkan tirte Niki sendiri itu dengan yang namanya saya baca bungan jalan seperti itu. Jalan, iya. Itu seperti apa sebenarnya? Apa? Ya. Kalau begini, dalam konsep pengelukatan, di wayang itu sendiri ada dia pengelukatan jenisnya sapu leger, ada juga pengelukatan namanya sudemale. Jadi ada dua jenis. Kalau sapu leger ini khusus dilakukan oleh Ki Mangku Dalang. Kalau dalam Dharma Pewayangan kita bilang. Yeah. Jadi yang boleh berhak melakukan penyapu legeran adalah Ki Mangku Dalang. Nah, dengan ritual dan tatanan yang khusus juga. Dan yang menerima sapu leger ini adalah kelahiran-kelahiran tertentu. Lahir di Ukuwayang, khususnya di Tumpak Wayang seperti dikatakan tadi, termasuk ada yang nama Sanan Empeg, ada nama Bulaan Apit Pancoran, Pancoran Apit Bulaan, Margano, Julung Wangi, Julung Pujut. Banyak jenis-jenis kelahiran khusus yang perlu mendapatkan pengelukatan ini. Karena diyakini orang-orang seperti itu lahir pada waktu yang memiliki kekuatan yang besar, tetapi dirinya, badannya mungkin belum siap menerima energi itu. Maka perlulah penyucian. Nah sedangkan sudemale siapa saja boleh nunas. Nah dan seorang dalang itu pasti nunas tirte pengelukatan dulu sebelum memainkan wayangnya. Nah sudemale inilah yang istilahnya bisa dilakukan oleh seluruh dalang. Dan termasuk yang nunas pun siapa saja bisa melakukan. Terkait dengan upacara manusiatnya. Nah, bagi mereka yang nunas tirte niki sudemale ini siapa saja bisa. Nah, inilah yang dulunya dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat agraris sebagai bungan jalan tadi. Jadi bungan jalan ini selain untuk menyucikan dirinya sekaligus menghibur masyarakat. Nah, sekarang terjadi pergeseran. Yeah. Bungan jalan itu tidak hanya sebagai peringatan saja, tapi khusus hiburan saja. Apa yang disukari sekarang? Nah, jadilah bungan jalan ini pertunjukan joget bumbung saja sekarang. Wayangnya yang ditinggalkan. Nunas tirtenya tetap, nunas tirtenya tetap, tetapi nunas tirtenya ke joget bumbungnya. Nah, sekarang terjadi pergeseran pemaknaan bungan jalan dalam tradisi masyarakat. Baik. Jadi dalangnya jadinya karena ada permasalahan, aduh ngupah wayang, ngupah dalang ribet. Nah, misi nyapang Banten gini, maka uang dan lain sebagainya. Kalau joget gampang, bon-bonan ya kan? Ngupahnya lebih murah, terus yang nonton banyak. Ya, bisa nuduin karcis bahkan bisa itu. Ya, ini yang sekarang pragmatis masyarakat itu berpikir. Maka dari itu perlu memang sebuah penyadaran dan penegasan. Konsep bungan jalan ini sejatinya selain bermakna hiburan tetapi penyucian bagi yang lahir. Begitu. Dan itu yang terjadi di masyarakat, bergeser. Yang terjadi sekarang, pergeseran, betul. Pergeseran seperti itu. Kita rehat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru memaknai perayaan Hari Suci Tumpak Wayang di era kekinian. Kita masih berbincang-bincang bersama narasumber saya, Pak Kadek. Dari 9 kabupaten kota di Bali niki sendiri, banyak tradisi kemudian kearifan lokal kita. Salah satunya adalah sehari sebelum menjelang Tumpak Wayang, termasuk di tempat saya ada yang dilakukan yaitu meseselatan gitu ya. Saya sih sering cari apa namanya pandan berduri, kemudian ditaruh di setiap pelinggih seperti itu. Seperti apa makna seselatan niki sendiri menurut Pak Kadek niki sendiri? Kaitannya dengan Tumpak Wayang niki sendiri. Barangkali secara umum ini adalah tradisi yang khusus di tempat itu. Berarti ada beberapa daerah yang tidak memiliki tradisi tersebut. Bahkan maaf nih, saya ambil contoh di Sukawati sebagai kantong seni pedalangan diakui oleh masyarakat secara umum itu, istilah itu apa namanya kebiasaan itu tidak berlangsung. Tidak ada. Hanya berlangsung pada hari Tumpak Wayang saja. Bagaimana kita menghormati wayang sebagai warisan budaya, kemudian memiliki nilai spiritual yang sangat dihormati oleh masyarakat. Itu. Ya, ya. Pak Arum, berarti ada makna arti dari seselat itu sendiri? Terkait meseselat ya istilahnya. Kalau di rumah saya masang selat gitu ya. Meseselat. Nah, ya, jadi sebenarnya itu sebuah pagar sebenarnya, simbol pagar. Karena bagi yang tidak punya wayang, masyarakat umum itu, nah, saat hari sebelum Tumpak Wayang itu disebut dengan kala paksa. Kekuatan kala yang seperti dikatakan Pak Dr. Surya Pratnya tadi, bahwa kekuatan kala ini sangat kuat sekali akan mempengaruhi hidup. Maka perlulah dibuat selat, batas antara kita dengan pengaruh negatif itu. Nah, kalau kita rujuk sumber sastranya adalah di Sundarigama disebutkan pada Sukra Wage Wayang diharapkan masang sesuo. Nah, ini dalam teks disebut masesuo. Masesuo itu dilakukan di pintu-pintu rumah. Kemudian di bawah tempat tidur, di peturon disebutkan. Kemudian di dapur, kemudian di balai. Kenapa di tempat-tempat itu? Karena di tempat-tempat itulah banyak terjadi aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini sedikit banyak pasti akan terpengaruh oleh asuri sampat, kekuatan negatif itu. Maka dengan mesesuo di sana kita membuat batas antara kekuatan negatif itu. Sehingga besok paginya enjingnya semua sesuo tadi dilebar, dilebuh dengan menghaturkan segahan pancewarna, kemudian mesesimbuh antuk canang, artinya kinangan itu. Nah, simbuh. Kemudian ditirtai oleh Tri Ketuka, yaitu bawang putih, kesuna, jangu dengan mesui. Nah, kemudian itu dipercikkan. Jadi sebenarnya mesesuo ini adalah tradisi petani sebenarnya. Ya, agraris, tradisi agraris untuk menolak bara bahaya agar tidak masuk ke dalam rumah. Makanya seperti katakan tadi di Sukawati yang kantongnya dalang itu tidak melakukan, ya karena memang beliau sudah memiliki benteng sendiri, benteng sakralnya sendiri, spiritualnya dengan wayangnya itu. Sedangkan kami dan warga-warga agraris yang ada di wilayah Tabanan, Badung, Denpasar yang notabene jarang memiliki dalang di zaman dulu, itu membuat penyucian itu diri itu dengan saat kala paksa itu memasang seselat. Baik, begitu. Baik. Saya ke Pak Adi Niki. Pak Adi selaku bisa dikatakan berkecimpung dalam dunia pendidikan juga Niki sendiri, berarti ada penerapan Tumpak Wayang Niki sendiri di sekolah-sekolah, kampus, seperti apa penerapannya Pak Adi? Ya, sekarang saya berterima kasih dengan Bay TV juga ya, ditambah juga dengan pemerintah Provinsi Bali, sekarang berkolaborasi dengan media yang lainnya, jadi inilah salah satu metode untuk memperkenalkan wayang sejak dini gitu ya. Bahkan saya melihat sekarang anak-anak diperkenalkan tentang wayang itu dari PD PAUD bahkan itu. Bahkan sekarang ini sudah mulai guru-gurunya mau wayang sebagai media komunikasi
untuk menyampaikan pendidikan, terutama etika, moral, bagaimana berperilaku yang baik dan baik gitu ya. Jadi dengan mengenalkan wayang sejak dini itu saya yakin bahwa wayang di Bali itu akan tetap eksis ya dibandingkan mungkin tempat-tempat yang lain sudah tergerus ya. Jadi wayang di Bali itu akan tetap eksis karena sepanjang ditunjang oleh keagamaan dan ritual kita juga menunjang itu. Sehingga wayang tidak hanya sebagai sebuah kesenian tetapi wayang juga sebagai sebuah bentuk ritual keagamaan. Kemudian pesan-pesan yang disampaikan oleh dalang ini juga sebagai bentuk media pendidikan buat kita bersama-sama ya. Baik di perguruan tinggi sekarang ini tidak hanya diisi mungkin memperkenalkan wayang, kami pun di ada UKM-UKM-nya, di UKM pedalangan juga. Jadi generasi muda diperkenalkan juga tentang dunia wayang ini. Dan bahkan kemarin kami di kampus juga mewakili Indonesia sebagai duta seni wayang untuk dipentaskan di India kemarin. Jadi dihadir oleh wayang dari Malaysia, Singapura dan sebagainya. Jadi Indonesia diwakili oleh kampus kami itu menampilkan wayang kulit Bali. Gitu. Jadi saya kira perguruan tinggi dan semua SD, SMP semuanya ini sudah saya kira berkolaborasi. Bahkan sekarang sudah ada dalang cilik kan, festival dalang cilik, kemudian gender cilik ini saya sangat mengapresiasi pemerintah dan juga melalui Bali TV ini dan media-media yang lain ini sudah mempopulerkan kembali wayang ini sendiri. Baik. Pak Kadek, berarti ada hal yang perlu kita ketahui tentang substansi dari tumpak wayang niki sendiri di era kekinian niki sendiri seperti apa Pak Kadek? Kebetulan substansinya berkaitan dengan situasi nasional ya. Kebetulan November ini kan betulnya hari wayang sebenarnya. 7 November itu diperingati sebagai hari wayang nasional. Karena pada saat itulah tanggal itu, bulan itu, tahun 2003 PBB dengan UNESCO-nya mengakui wayang sebagai warisan budaya dunia agung. Tentu bukan di Jawa saja, termasuk wayang Bali. Nah kebetulan bulan November ini adalah bulan ada tumbak wayang di sini. Ini klop sekali dengan situasi Bali. Lalu bagaimana substansinya? Substansinya saya sangat berkeinginan sekali. Kalau wayang seperti dikatakan Pak Adi tadi itu sudah mulai dirintis, anak-anak, TK dan sebagainya sudah mulai diperkenalkan dengan wayang sebagai media edukasi, pendidikan kepada masyarakat kita. Kita tentu tetap rindu bagaimana wayang itu agar menjadi orientasi masyarakat Indonesia secara umum. Ya bagaimana di dalam wayang itu kita kan banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran. Nah substansinya adalah mari kita bercermin kepada wayang. Seperti dikatakan Pak Arum tadi itu bayang-bayang kita ada di sana semua, baik yang buruk maupun yang negatif, baik yang Korawa maupun yang Pandawa, baik yang Duryodhana misalnya maupun Yudhistira dan sebagainya, itu semua dapat dijadikan pelajaran kita mesuluh bercermin kepada bayang-bayang kita ini. Untuk kebaikan apa? Kalau dalam konteks Bali untuk kebaikan kita di Bali, untuk hal yang positif di Bali. Kalau dalam konteks nasional, misalnya sekarang ini di tengah situasi kehidupan politik yang katakanlah ramai seperti ini, banyak hal yang bisa kita telani, banyak hal yang kita bisa padukan dengan tokoh ini, tokoh siapa, ini seperti Bima, ini tokoh seperti Yudhistira, ini seperti Sekuni, Drona dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita petik bagi kehidupan kita. Ya. Ketika di luar, tapi ketika di tengah mereka bersahabat seperti itu. Ya, silakanlah menilai. Ketika masuk ke ropak wayang, udah mereka tetap jadi satu seperti itu ya. Baik, Pak Arum, momentum apa yang kita bisa petik pada saat perayaan tumpak wayang niki sendiri? Silakan. Pelaksanaan tumpak wayang kita jadikan sebuah momentum pelestarian sekaligus pendidikan. Satu, kita melestarikan warisan budaya yang luar biasa. Karena apa? Wayang ini salah satu disebutkan oleh sejarawan dari Belanda, Brandes itu menyatakan bahwa wayang adalah ciri daripada tingginya peradaban Indonesia. Jadi ada 10 hal yang menunjukkan tingginya peradaban Indonesia dibandingkan peradaban dunia yang lain. Salah satunya karena kita memiliki wayang, teknologi kesenian wayang ini. Jadi dengan melestarikan wayang, walaupun tidak menjadi dalang,
menonton dan mengapresiasi pertunjukan wayang saja itu adalah upaya yang sudah bagus, sudah ikut serta dalam melestarikan. Maka jadikan Tumpak Wayang ini sebagai momentum pelestarian sekaligus apresiasi seni. Kemudian yang kedua, sebagai media pendidikan. Pendidikan spiritual termasuk juga pendidikan karakter. Jadi ketika pemerintah sekarang menggaungkan merdeka belajar, menggaungkan tentang bagaimana belajar yang menyenangkan, nah leluhur kita sudah mengajak kita belajar yang menyenangkan dulu lewat kesenian. Jadi dengan berkesenian kita bisa belajar sekaligus bersenang-senang seperti yang dikatakan tadi. Nah, mari kita gunakan Tumpak Wayang ini sebagai momentum dua hal tadi, pelestarian dan pendidikan. Baik, pelestarian dan pendidikan. Bali yang kaya dengan kearifan lokal, kemudian tradisi, kearifan lokal sosial dan juga kearifan lokal tradisional. Itu yang harus kita lestarikan. Bapak-bapak, terima kasih sudah sharing. Saya Madi Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.